Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentu sudah menyaksikan betapa tim Vietnam bisa menang susah payah dan penuh dengan keberuntungan ketika melawan tim kita. Solidnya pemain belakang kita minimal di 45 menit babak pertama tidak terbobol oleh Vietnam. Meskipun Vietnam juga sesumbar akan menjadikan Indonesia sebagai ladang gol, dan itu tidak terjadi sama sekali. Bahkan di menit ke-76 itu golnya adalah sifatnya keberuntungan karena ada kemelut, kemudian terjadilah gol. Inilah yang merupakan satu kondisi yang harus kita sikapi sama-sama dan harus dicermati bahwa memang pentingnya pemain diaspora dalam tim kita itu menunjukkan bahwa betapa Sinteyong beserta staf pelatih yang lain sangat cerdik, cermat, dan mengerti bagaimana sebenarnya tim nasional kita. Kalau kita mempergunakan tim senior kita untuk melawan Vietnam, melawan Laos, melawan Myanmar, saya berani jamin 100 bahkan 1000% kita akan menang. Apa buktinya? Ya buktinya ketika melawan Laos saja, itu terjadi banyak salah passing, tidak terjadi koordinasi yang kuat, betapa pemain belakang kita mudah tertembus oleh pemain Laos, dan itu sudah terjadi. Dan ini lebih baik kondisinya ketika kita melawan Vietnam. Melawan Vietnam ketika Rafael, Victor Detan itu diturunkan di babak kedua atau sebagai tepatnya menjadi pemain cadangan, ini menjadi sesuatu yang mengubah kondisi. Dan faktor kelelahan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mencemaskan kita semua. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Dan kabar yang mengembirakan lainnya adalah ketika Laos bisa menahan imbang Filipina. Ini membuka asa kita untuk setidaknya tanggal 21 Desember ke depan kita harus memenangkan pertandingan melawan Filipina. Kalau kita bisa menang, berarti minimal kita runner up. Setidaknya begitu. Dan ini menjadi satu kondisi yang sangat memungkinkan karena kita mendapatkan istirahat beberapa hari setelah pertandingan ini. Jadi misalnya ini sekarang tanggal 17, 18, 19, 20, kemudian baru tanding melawan Filipina tanggal 21 di Manahan. Segala hal tentu bisa terjadi dan kita harus optimis bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, segalanya masih sangat mungkin. Dan ini juga menunjukkan bahwa hanya beberapa hal yang patut kita sesalkan ketika ada orang-orang kita sendiri, tim dari orang-orang yang di luar sepak bola, menyatakan tidak ada gunanya menggunakan pemain yang diaspora. Ini sangat mencemaskan dan saya pikir mereka juga harus mengerti tentang sepak bola itu bagaimana. Karena kalau kita pahami sama-sama bahwa tidak hanya Indonesia yang menggunakan tim naturalisasi atau naturalisasi dalam pemain sepak bola. Filipina punya 14 pemain, Malaysia punya 8 naturalisasi. Dan ini sesungguhnya membuktikan juga bahwa naturalisasi ini sudah tren, sudah menjadi momentum yang luar biasa yang harus dimiliki. Bahkan kalau kita tahu Prancis, Italia, bahkan Belanda sekalipun itu juga mempergunakan tim yang naturalisasi. Oleh karenanya, hal ini tentu polemik naturalisasi ini tidak usah diperpanjang. Karena memang mau tidak mau, bahkan kemarin ketika kita melawan Laos, pahamkan kita bahwa kita sering salah passing, koordinasinya juga lemah, chemistry antar pemain tidak bisa, bahkan operan-operannya pun sering meleset dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa memang lokal kita atau liga kita ini tidak bisa atau belum dapat untuk diajak terbang tinggi karena internasional. Ini yang membuktikan bahwa hal yang sangat sepele sebenarnya tentang naturalisasi ini perlu didukung. Bahkan anggaran negara ini sudah mencapai angka 278 miliar untuk kepentingan sepak bola atau timnas. Bahkan yang membanggakan, kita kan tidak punya Liga Pertiwi, tidak punya Liga Sepak Bola Perempuan. Tetapi peringkat Indonesia dalam Liga Dunia ini sudah mencapai angka 97.
bahkan Liga 1 Indonesia atau Liga Putra Indonesia, pemainnya laki-laki itu, nah ini peringkatnya masih 124. Tapi di Liga Perempuan kita peringkatnya 97 dunia. Ini membuktikan bahwa kalau digarap dengan benar, Indonesia ini luar biasa. Bahkan saat ini yang harus kita dukung dan kita membenarkan bahwa dari kondisi pemain kita, Meliano Jonathan, orang yang punya keturunan dari Depok, Jawa Barat, memilih untuk menjadi Merah Putih atau Timnas. Bahkan Meliano Jonathan ini kan ternyata di akhir musim akan pindah ke Jong Utrecht dari Vitesse. Ini juga membuktikan bahwa Indonesia ini punya kualitas yang baik, punya kualitas yang super. Meskipun tidak semua pemain itu grade A, tidak seperti Kelvin Verdong, tidak seperti Kevin Dick dan yang lain, tetapi setidaknya kan kita membuktikan bahwa kita itu punya talenta-talenta yang luar biasa. Matthew Baker yang tentu saja diajak oleh Indra Safri, pelatih timnas kita yang usia 20 tahun itu juga bagus meskipun dia di Australia. Bahkan kakaknya juga diajak untuk masuk ke tim nasional kita. Kalau Matthew Baker kan masih 17 tahun. Tapi kakaknya itu sudah diajak ke usia yang 20 tahun. Antara Nova Arianto dan Coach Indra Safri tentu bekerja sama. Bagaimana supaya kita bisa mengajak pemain-pemain dari luar negeri diaspora kita yang tidak perlu dinaturalisasi. Karena memang secara usia masih kurang dari 21 tahun. Yang penting adalah menyemangati pemain kita agar tidak patah arang, tidak patah semangat, tidak putus asa atas sesuatu yang terjadi sekarang. Dan semoga harapan kita semua, kita nanti bisa menang melawan Filipina, dan nanti mungkin Justin dan yang lain ada kejutan-kejutan yang bisa masuk, atau Ivar Jenner dan Justin akan bisa masuk di babak semifinal. Karena sekarang ini di grup A itu peringkat pertamanya adalah Thailand dengan nilai 6, dengan 11 memasukkan, 0 kemasukan, karena kemarin menang melawan Malaysia 1-0, dengan kemudian peringkat keduanya adalah Singapura. Sedangkan kita di grup B ini, tentu juara atau peringkat pertamanya adalah Vietnam dengan nilai 6, dan peringkat kedua adalah Indonesia. Meskipun dalam hal ini Vietnam itu baru 2 kali bertanding, sementara kita sudah 3 kali bermain. Ini adalah proses-proses yang perlu dilakukan, dan saya percaya bahwa pemerintah dalam hal ini PSSI akan mengebut naturalisasi dari teman-teman atau diaspora yang tentu saja selain oleh Romeni, mungkin ada yang lain yang akan menyusul, sehingga dalam hal ini memerlukan sebuah kondisi yang sangat harus dibutuhkan. Misalnya Jairo Rido Walsh itu juga harus dinaturalisasi, dan Meliano Jonathan serta yang lain. Bahkan ketika kita telisik dari data-data diaspora oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa hampir 1.000 orang atau 1.000 personel yang dari sepak bola yang berbondong-bondong ingin dinaturalisasi. Ini sesuatu yang luar biasa, berarti Indonesia punya progres yang sangat baik di sisi olahraga, dan FIFA juga menghargai. Dan apalagi kita akan juga bidding di Piala Asia tahun 2031. Semoga dengan adanya progres yang baik ini, kita tidak perlu menyesalkan apakah kita kalah melawan Vietnam, tapi setidaknya Vietnam yang menggunakan pemain senior saja, dan kita menggunakan U22, dia hanya mampu untuk melesakkan 1 gol, itu pun penuh dengan keberuntungan. Sehingga mungkin dengan skema yang akan diracik untuk melawan Filipina, kita bisa memperbaiki kondisi, dan ketika di Manahan kita mampu untuk bisa mengalahkan Filipina. Apapun yang terjadi, kita tetap Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Dan tentu saja merah putih tetap harus dikibarkan,
dan Garuda terbang tinggi untuk meraih prestasi yang baik, dan mudah-mudahan ketika kita melawan Filipina nanti bisa menjadi kado akhir tahun yang baik dan kita masuk semifinal. Terima kasih kepada sahabat netizen yang telah memberikan support yang luar biasa terhadap channel ini. Semoga share, like, komen dari panjenengan semua akan memberikan semangat bagi kami untuk terus berkreativitas, terus berkreasi untuk memberikan yang terbaik, informasi yang terbaru pada panjenengan semua. Dan dalam kondisi ini tentu saja terima kasih juga atas waktu, modal, biaya, kuota, dan yang lain yang telah didedikasikan, yang telah dikondisikan untuk pengembangan channel ini. Semoga apapun yang panjenengan sampaikan untuk kami mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa menjadi lebih baik, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.